Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali bersama Toha Zakaria. Kali ini saya akan membahas tentang masalah listrik. Ya, mungkin listrik adalah hal yang dalam kehidupan sehari-hari tak lepas dari kita. Cobalah sejenak kita pejamkan mata, terus bayangkan sehari aja kita hidup tanpa listrik. Pejamkan mata, terus bayangkan sehari aja kita hidup tanpa listrik. Segalanya jadi sangat sulit mungkin kalau kita tidak sehari aja nggak tanpa listrik. Nggak bisa ngecas HP, nggak bisa nyalain komputer, nggak bisa mungkin jalanan malam jadi gelap. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sangat bergantung dengan listrik. Bahkan sering dari kita itu sebenarnya misalkan sering listrik mati berapa jam kita ngomel-ngomelnya minta ampun. Kita ngomel-ngomel ke PLN seakan-akan mungkin ada yang ngumpat, ada yang lain-lain. Bahkan ya sehari aja itu sudah sangat banyak sekali kalau kita benar-benar lepas dari listrik. Artinya apa? Betapa listrik sangat penting bagi kehidupan kita. Listrik menjadi sebuah hal yang sangat-sangat pokok untuk kehidupan kita. Kembali lagi, kalau kita mengingat listrik, pasti bayang kita akan ingat kepada PLN. Ya, ingat listrik, ingat PLN. Ya, kita patut berterima kasih kepada PLN karena selama ini PLN lah yang menghidangkan listrik dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bisa jadi kita nggak tahu menau tentang tentang keribetan PLN dalam menyediakan listrik gitu. Kita nggak tahu menau kerja keras PLN dalam membanding tulang dalam menghidangkan listrik dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu banyak keajaiban-keajaiban yang bisa jadi tidak akan ada untuk saat ini seandainya listrik itu tidak ada. Seandainya listrik itu mungkin tidak hadir dalam kehidupan kita. Dan patut kita garis bawahi bahwa sebenarnya PLN menghidangkan listrik itu bukan hal yang mudah gitu. Pasti banyak rintangan, pasti banyak masalah gitu kan. Pasti banyak problem yang kadang kita karena tinggal menikmati jadi kita nggak tahu sebenarnya apa masalah yang dihadapi PLN itu. Taunya kita beres terang. Sekalian kita ngecas HP bisa, nyetel TV bisa, buka kulkas bisa, nyalain kulkas bisa. Padahal kita sebagai konsumen itu sebagai masyarakat itu punya peran yang sangat penting dalam mengimbangi PLN untuk maju melangkah menjadi lebih baik. Harapanku untuk PLN, mungkin tema tulisan kali ini seperti itu. Harapanku untuk PLN, inovasi ke dalam dan keluar. Demi kemajuan listrik Indonesia, PLN harus selalu melakukan inovasi. Berinovasi atau mati, karena dunia cepat berubah dan berubah. Dalam hal ini saya menyampaikan dua ide, yaitu inovasi ke dalam dan inovasi keluar. Inovasi ke dalam apa? Inovasi ke dalam itu adalah inovasi yang dilakukan untuk manajemen secara baik sistem yang ada dalam tubuh PLN. Artinya mulai sistem manajemen dan semua sistem yang ada dalam tubuh PLN. Artinya ketika sistem yang ada di dalam ini berhasil diinovasi menjadi baik, maka sistem yang di luar inovasi yang di luar pun akan mengikuti. Ingat, apa yang di luar akan selalu mengikuti apa yang di dalam. Jadi melakukan perombakan inovasi yang secara yang baik di tubuh PLN, di dalam tubuh PLN, insya Allah itu akan menjadikan inovasi keluar itu menjadi lebih mudah gitu. Inovasi ke dalam itu ya mungkin dari bagian manajemen, dari bagian yang lain-lain. Dan inovasi ke dalam itu bisa jadi dimulai dari hal-hal yang sepele seperti mungkin meningkatkan rasa solidaritas antara karyawan, meningkatkan rasa kekeluargaan antar karyawan. Bisa jadi dari hal-hal meningkatkan kedisiplinan, bisa jadi dari hal-hal yang kecil tersebut itu akan berpengaruh pada hal-hal yang besar. Ingat, biasanya kerusakan besar pun berawal dari hal-hal kecil yang disepelekan itu. Artinya PLN harus benar-benar memperhatikan inovasi ke dalam, yaitu di bagian sistem tubuh PLN itu sendiri, dan harus memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin bisa jadi dianggap sepele, karena hal-hal yang kecil itu akan berpengaruh pada hal-hal yang besar yang nantinya bisa jadi akan dirasakan di waktu yang akan datang. Artinya sekali lagi saya tekankan, jika inovasi ke dalam itu sudah berjalan dengan baik, maka inovasi keluar itu akan menjadi mudah. Bicara inovasi keluar, tentu banyak PR yang telah menunggu untuk dilaksanakan, seperti meningkatkan pelayanan pembayaran, meminimalisir gangguan interkoneksi, mengurangi pemadaman yang kadang sering kita dapati sehari-hari gitu loh.
Dan yang paling penting, inovasi keluar yang harus dilakukan adalah menjangkaunya listrik ke seluruh pelosok negeri. Karena sudah kita ketahui, ternyata masih ada di negeri ini daerah yang belum terjangkau listrik. Betapa ngerinya itu, hidup tanpa listrik. Makanya salah satu inovasi keluar yang harus diperhatikan PLN, salah satu yang paling itu adalah bagaimana seluruh negeri ini terjangkau oleh listrik tadi. Itulah inovasi keluar. Artinya inovasi keluar itu akan berjalan baik jika inovasi ke dalam juga bisa berjalan dengan baik. Inovasi ke dalam yang paling perlu diperhatikan yang saat ini juga lagi hot adalah tentang bersihnya manajemen dan sistem di PLN, tubuh PLN dari korupsi, kolusi, nepotisme. Artinya PLN menjadi korporasi yang benar-benar bersih. Terakhir, mungkin peran masyarakat seperti yang saya sampaikan di depan dalam menunjang kemajuan PLN tidak bisa dipandang sebelah mata. Semua akan masyarakat seperti hakim yang setiap saat siap mengadili PLN jika ada pelayanan yang mengecewakan. Masyarakat seperti hakim yang setiap saat akan masyarakat akan seperti hakim dalam artian ya setiap saat akan menjadi pengadil untuk PLN jika PLN itu tidak bisa berbuat baik untuk melayani masyarakat. Karena masyarakat itu taunya enak kalau misalkan listrik mati sehari aja pasti ya semua akan berantakan itu. Akhirnya tulisan ini saya tutup dengan sebuah puisi, video ini akan saya tutup dengan sebuah puisi yang seperti judulnya ini. PLN bikin hidup lebih hidup. Wahai PLN, jasamu sungguh-sungguh sangat besar. Peranmu sungguh sangat-sangat penting. Tanpamu mungkin malam akan benar-benar tanpa matahari. Dan siang tidak akan benar-benar terang. Dan tanpamu mungkin hidup tak akan benar-benar hidup. Iya, walau kadang pelayanan tak selalu sesuai harapan. Walau kadang caci maki selalu terdengar di luar sana. Namun engkau tetaplah pahlawan untuk negeri ini. Engkau tetaplah laksana sebuah pejuang untuk negeri ini. Pahlawan yang menerangi indahnya hidup dan bikin hidup lebih hidup. Mungkin dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.